Sidang Pengadilan Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor registrasi 123-PDT-G-2025-PN Jakarta Selatan antara pihak penggugat Jemina melawan pihak tergugat Agung pada hari Kamis 6 Maret 2025. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruangan sidang. Hadirin berdiri. Baik, kami Majelis Hakim berdasarkan surat penangkapan Majelis pertanggal 7 Januari 2025, saya Oliver SH sebagai Hakim Ketua, kemudian Kansa SH sebagai Hakim Anggota 1 dan Maria SH sebagai Hakim Anggota 2. Setelah memeriksa kelengkapan sidang, maka kami menyatakan ruang sidang ini dapat sah dan layak dinyatakan sebagai tempat persidangan. Kepada para hadirin diharapkan menaati segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Peraturan yang pertama, dilarang menggunakan segala bentuk alat komunikasi yang dapat mengganggu kelancaran persidangan. Peraturan yang kedua, dilarang mengambil gambar tanpa seizin dari majelis. Saudara Panitera, apakah sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Hakim Anggota 1? Siap, Yang Mulia. Hakim Anggota 2? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili pada tingkat pertama perkara perdata dengan nomor registrasi 123-PDT-G-2025-PN Jakarta Selatan antara pihak penggugat Jemina melawan pihak tergugat Agung pada hari ini. Kamis 6 Maret 2025, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, Panitera, apakah ini benar berkas-berkas perkara kita pada hari ini? Benar, Yang Mulia. Baik, kepada masing-masing pihak dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Panitera. Kepada penggugat dan tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Sebelum kita mulai persidangan, kami akan memeriksa identitas masing-masing pihak. Penggugat, silakan sebutkan nama lengkap dan identitas Anda. Jika Anda diwakili oleh kuasa hukum, tolong tunjukkan surat kuasa Anda. Nama saya Jemina dan saya diwakili oleh advokat DP Indonesia dengan surat kuasa yang terlampir. Terima kasih. Sekarang tergugat, silakan sebutkan nama lengkap dan identitas Anda. Dan tunjukkan surat kuasa Anda jika diwakili oleh kuasa hukum. Nama saya Agung dan saya diwakili oleh advokat ML Indonesia dengan surat kuasa yang terlampir. Baik, kami akan memeriksa surat izin praktik dari advokat yang mewakili para pihak. Apakah surat izin praktik dari advokat sudah lengkap? Baik, karena kedua pihak sudah lengkap dan segala berkas yang diperlukan sudah lengkap, kami memberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi. Apakah kedua pihak ingin melanjutkan persidangan atau mencoba penyelesaian melalui mediasi? Kami bersedia untuk melakukan mediasi, Yang Mulia. Kami juga bersedia, ya Mulia. Baik, apakah para pihak ingin menggunakan mediator dari lingkungan pengadilan negeri atau memilih mediator dari luar sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016? Kami memilih mediator dari pengadilan negeri, Yang Mulia. Kami setuju dengan pilihan mediator dari pengadilan negeri, Yang Mulia. Baik, untuk waktu mediasi kami beri waktu 1 minggu. Apakah dari pihak penggugat bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Pihak penggugat? Bersedia, Yang Mulia. Apakah minggu depan terdapat agenda persidangan Panitera? Iya, Yang Mulia. Sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan dari kedua belah pihak? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Dari hakim anggota?
Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baik, sidang ini akan ditunda 1 minggu dari sekarang untuk memberikan waktu kepada mediator untuk melakukan mediasi. Jika mediasi berhasil, maka akan dibacakan akta perdamaian di persidangan. Sidang akan dibuka kembali pada tanggal 13 April 2025. Kepada kedua pihak, diharapkan hadir tanpa surat pemanggilan kembali, karena penetapan ini sudah dianggap sebagai pemanggilan yang resmi. Oleh karena itu, sidang dinyatakan ditutup. Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor registrasi 123-PDT-G-PN-2025-PN Jakarta Selatan antara pihak penggugat Juminah melawan pihak tergugat Agung pada hari Kamis 13 Maret 2025. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin berdiri. Baik, sidang Pengadilan Negara Jakarta Selatan yang mengadili pada tingkat pertama perkara perdata dengan nomor registrasi 123-PDT-G-2025-PN Jakarta Selatan antara pihak penggugat jumlah melawan pihak tergugat Agung pada hari ini, Kamis 13 Maret 2025, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami nyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada masing-masing pihak dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Setelah menerima salinan surat hasil mediasi, kami telah menerima bahwa selama 1 minggu terakhir tidak tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, kami akan melanjutkan agenda sidang kali ini dengan pembacaan gugatan. Penggugat, apakah Anda siap untuk membacakan surat gugatan? Ya, yang mulia, kami siap. Apakah saudara tergugat sudah menerima salinan surat gugatan? Sudah, yang mulia. Baik, silakan penggugat atau kuasa hukum untuk membacakan surat gugatan. Surat gugatan yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini. Penggugat, nama Juminah, alamat Jalan Muncul Blok 12 nomor 6. Pekerja mahasiswa. Melalui kuasa hukum, nama Royhan Nurul Tansan, alamat Jalan Cisauk Blok 12 nomor 6. Dengan ini mengajukan gugatan kepada tergugat, nama Dr. Agung, alamat Jalan Muncul Blok 6 nomor 12. Dengan objek gugatan berupa 1. Malpraktik medis yang mengakibatkan kematian klien kami, Supri Ardiansyah. 2. Kerugian material dan imaterial yang ditimbulkan akibat perbuatan malpraktik tersebut. Yang mulia, kami mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari 2025, almarhum Supri Ardiansyah yang merupakan ayah saya telah diberikan tindakan medis di Rumah Sakit Agung Jaya di bawah penanganan tergugat Dr. Agung. Almarhum menderita penyakit jantung dan dokter tergugat menyarankan tindakan penyuntikan obat suntik sebanyak 1 botol dan obat minum. Dalam proses perawatan tersebut, tergugat melakukan tindakan medis berupa pemberian obat suntik dengan dosis 1 botol yang menurut laporan medis dan keterangan ahli tidak sesuai dengan standar prosedur medis yang berlaku. Akibat tindakan tersebut, almarhum mengalami kerusakan jantung yang berujung pada kematiannya pada 2 Januari 2025. Bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh tergugat merupakan kelalaian yang tergolong dalam malpraktek karena tidak sesuai dengan prosedur medis yang standar, serta tidak memperhitungkan resiko yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut. Bahwa tergugat tidak memberikan penjelasan yang memadai pada almarhum mengenai resiko tindakan medis yang dilakukan, sehingga almarhum tidak dapat memberikan persetujuan yang diinformasikan secara benar. Bahwa tindakan tergugat menyebabkan kematian almarhum yang seharusnya dapat dicegah jika prosedur yang benar diterapkan oleh tergugat. Bahwa akibat perbuatan tergugat, penggugat sebagai pihak yang ditinggalkan mengalami kerugian material dan imaterial yang sangat besar,
baik dari segi finansial maupun emosional, mengingat hubungan dekat antara penggugat dan almarhum. Berdasarkan hal di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan malpraktik medis yang mengakibatkan kematian almarhum Pak Supri Ardiansyah. 3. Memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 1 miliar yang mencakup biaya perawatan, pengobatan, dan kerugian finansial lainnya. 4. Memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar 1 miliar atas penderitaan emosional yang dialami oleh penggugat dan keluarga akibat perbuatan malpraktik tersebut. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini. Terima kasih. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada perubahan dalam gugatan? Tidak, Yang Mulia, kami tetap bertahan sesuai dengan gugatan yang telah disampaikan. Baik, dari pihak penggugat, apakah saudara sudah mendengar pembacaan gugatan dari pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara sudah memahami isinya? Sudah, Yang Mulia. Apakah dari pihak tergugat akan mengajukan jawaban atas gugatan yang telah disampaikan? Iya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan jawaban atas gugatan yang diberikan. Baik, apakah saudara tergugat sudah menyiapkan jawaban atas gugatan yang diberikan? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan tergugat atau kuasa hukum untuk membacakan jawaban atas gugatan yang telah diberikan. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini, tergugat, nama Agung, alamat Jalan Muncul Blok 6 nomor 12, nomor izin praktek 123/ABC/345/2013. Melalui kuasa hukum, nama Maulana Zakal Legowo, alamat Jalan Pahlawan Blok C nomor 26, nomor KTP 3489-2817-192. Dengan nomor surat kuasa 021-DTR-PRTM-I-2025. Dengan ini kami mengajukan tanggapan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini sebagai berikut. Pertama, tentang alasan gugatan malpraktik. Kami menyangkal keras tuduhan malpraktik yang diajukan oleh penggugat. Berdasarkan bukti medis yang ada, tindakan yang kami lakukan terhadap almarhum Supri Ardiansyah sesuai dengan prosedur medis yang berlaku dan telah didasarkan pada standar profesi yang berlaku di bidang kedokteran. Tindakan medis yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman medis dan mematuhi prosedur yang diharuskan untuk menangani penyakit jantung. Kami sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan pertimbangan medis yang matang dan berdasarkan pengetahuan serta pengalaman yang relevan. 2. Tentang informed consent. Penggugat mengklaim bahwa almarhum tidak diberikan informasi yang memadai mengenai risiko tindakan medis yang dilakukan. Namun kami dapat membuktikan bahwa informed consent telah diberikan dan ditandatangani oleh almarhum atau keluarganya sebelum tindakan medis dilakukan. Penjelasan tentang prosedur, risiko dan kemungkinan komplikasi yang telah disampaikan secara jelas dan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh almarhum. Kami juga melibatkan keluarga almarhum dalam proses pengambilan keputusan medis. Selanjutnya yang ketiga, tentang penyebab kematian. Kami tidak dapat menerima klaim bahwa kematian almarhum disebabkan oleh kelalaian medis dalam prosedur yang dilakukan. Kematian almarhum disebabkan oleh faktor kondisi medis almarhum yang sudah parah sebelum tindakan dilakukan. Dalam banyak kasus medis, terdapat risiko yang tidak dapat diprediksi atau tidak dapat dihindari meskipun telah dilakukan perawatan yang terbaik sesuai dengan standar medis. Berdasarkan penjelasan dan pembelaan di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk 1. Menyatakan bahwa tidak terdapat kelalaian medis atau malpraktik yang dilakukan oleh tergugat dalam perawatan almarhum Agung Ardiansyah. 2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya gugatan tersebut ditolak seluruhnya. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini. Demikian tanggapan ini kami ajukan sebagai sanggahan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Kami berharap Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini secara adil berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Atas perhatian keputusan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah mendengar jawaban tergugat, dari pihak penggugat apakah sudah memahami isinya? Sudah, Yang Mulia. Baik, apakah dari pihak penggugat akan mengajukan replik atas jawaban dari pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Kami tetap bertahan dengan gugatan yang sudah kami sampaikan. Baik, karena pihak penggugat tidak mengajukan replik, maka agenda sidang berikutnya adalah pembuktian. Sidang kami tunda sekitar 2 minggu dari sekarang. Apakah dari pihak penggugat bersedia? Bersedia, Yang Mulia.
Apakah dari pihak tergugat bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan dari pihak tergugat? Tidak yang mulia. Dari pihak tergugat? Tidak yang mulia. Dari hakim anggota? Cukup yang mulia. Baik, sidang ini akan ditunda 2 minggu dari sekarang untuk memberikan waktu kepada mediator untuk melakukan mediasi. Sidang akan dibuka kembali pada 27 Maret 2025. Pada dua pihak diharapkan hadir tanpa surat pemanggilan kembali karena penetapan ini sudah dianggap sebagai pemanggilan yang resmi. Baik, untuk sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor registrasi 123-PDT-G-PN Jakarta Selatan antara pihak penggugat Juminah melawan pihak tergugat Agung pada hari Kamis 27 Maret 2025. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili pada tingkat pertama perkara perdata dengan nomor registrasi 123-PDT-G-2025-PN Jakarta Selatan antara pihak penggugat Juminah melawan pihak tergugat Agung pada hari ini Kamis 27 Maret 2025 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada petugas sidang, apakah kedua pihak sudah hadir? Sudah yang mulia. Baik, kepada semua pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada pihak penggugat dan tergugat dimohon untuk segera memasuki ruang persidangan. Kepada kedua pihak, apakah selama 2 minggu terakhir sudah terjadi perdamaian antara kedua pihak? Belum yang mulia. Belum yang mulia. Baik, oleh karena belum terjadi kesepakatan dan perdamaian antara kedua pihak, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Kepada pihak penggugat, apakah Anda telah menyiapkan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini? Ya yang mulia, kami telah menyiapkan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung gugatan kami. Bukti-bukti tersebut berupa yang pertama, surat kematian yang menyatakan penyebab kematian almarhum. Yang kedua, laporan medis yang menunjukkan kelalaian dalam tindakan medis yang dilakukan oleh tergugat. Lalu yang ketiga, surat keterangan saksi ahli yang menjelaskan mengenai kelalaian medis yang dilakukan oleh tergugat. Keempat, rekam medis yang ditunjukkan langkah-langkah perawatan yang tidak sesuai dengan standar medis. Kami juga akan memanggil beberapa saksi yang dapat memberikan keterangan mengenai kejadian ini. Baik, apakah bukti-bukti tersebut sudah diserahkan kepada tergugat? Sudah yang mulia, kami telah menyerahkan salinan bukti tersebut kepada pihak tergugat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baik, selanjutnya silakan sebutkan saksi-saksi yang akan Anda panggil untuk memberikan keterangan di persidangan ini. Kami akan memanggil saksi berikut. Yang pertama, saksi 1, Aris, perawat yang akan memberikan keterangan mengenai kejadian pada saat perawatan almarhum di rumah sakit. Yang kedua, saksi kedua, Ali, ahli medis yang akan memberikan keterangan mengenai prosedur medis yang tidak sesuai dengan standar medis dan dampaknya terhadap almarhum. Kami mengajukan saksi ahli Ali yang berkompeten di bidang medis untuk memberikan pendapat profesional mengenai kelalaian medis dalam perawatan almarhum. Baik, penggugat, apakah ada saksi lain yang akan dipanggil? Tidak ada lagi, yang mulia. Itu saja saksi yang akan kami panggil. Tergugat, apakah Anda akan mengajukan bukti-bukti atau saksi yang relevan dalam perkara ini? Ya yang mulia, kami juga telah menyiapkan
bukti-bukti yang relevan untuk menyangkal gugatan penggugat, yaitu pertama, laporan medis yang menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Kedua, surat informed consent yang telah ditandatangani oleh almarhum dan keluarganya sebelum tindakan medis dilakukan. Ketiga, rekam medis yang mendukung tindakan medis kami sesuai dengan protokol yang berlaku di rumah sakit. Kami juga akan memanggil saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan yang relevan, diantaranya saksi 1, Ijah, istri almarhum yang akan menjelaskan prosedur dan kondisi almarhum pada saat tindakan medis dilakukan. Saksi 2, ahli medis yang akan memberikan keterangan mengenai standar medis yang kami ikuti dalam perawatan almarhum. Baik, tergugat. Bukti dan saksi yang Anda ajukan akan kami pertimbangkan. Apakah ada bukti atau saksi tambahan yang akan diajukan oleh pihak penggugat atau tergugat? Tidak ada yang mulia, itu saja bukti dan saksi yang kami ajukan. Tidak ada tambahan yang mulia, itu saja bukti dan saksi yang kami ajukan. Baik, jika tidak ada tambahan bukti atau saksi lain, kita akan melanjutkan ke tahap pembuktian. Penggugat silakan untuk memulai dengan pemanggilan saksi pertama. Kepada saksi pertama menggugat, dimohon untuk segera memasuki ruang persidangan. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, kepada saudara saksi bisa memperkenalkan identitas diri terlebih dahulu. Nama saya Aris, umur 25 tahun, bekerja sebagai perawat, dan saya beragama Islam. Saudara Aris, sebelum memberikan keterangan, apakah Anda bersedia untuk disumpah sesuai agama dan kepercayaan saudara untuk memberikan keterangan dengan jujur dan sejujur-jujurnya, sesuai dengan sumpah atau janji yang telah Anda ucapkan? Iya, saya bersedia yang mulia. Baik, kepada petugas sidang dipersilakan. Ikuti kata-kata saya dan ucapkan secara lantang dengan kata-kata yang jelas. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, yang tidak lain dari yang sebenarnya. yang tidak lain dari sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada penggugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih yang mulia, Saudara Aris. Dapatkah Anda menjelaskan kepada majelis hakim tentang hubungan Anda dengan almarhum Agung Ardiansyah? Saya adalah perawat yang mendampingi almarhum, dan saya juga mengetahui tentang perawatan yang almarhum terima di rumah sakit tempat beliau dirawat. Apakah Anda hadir pada saat almarhum menjalani perawatan di rumah sakit tersebut? Ya, saya hadir. Saya sering menemani almarhum selama perawatan. Saya juga berada di rumah sakit pada saat beberapa prosedur dilakukan oleh Dr. Agung. Dapatkah Anda menceritakan kejadian yang Anda lihat pada saat tindakan medis dilakukan terhadap almarhum? Pada hari itu, almarhum menemui Dr. Agung untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Dr. Agung datang ke ruang perawatan untuk melakukan penyuntikan. Namun, Dr. Agung tidak cukup menjelaskan risiko yang mungkin terjadi. Apakah Anda mengetahui jika almarhum diberi penjelasan yang memadai mengenai risiko tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tersebut? Tidak, yang mulia. Saya tidak mendengar adanya penjelasan yang jelas mengenai risiko dari prosedur tersebut. Saya hanya mendengar almarhum bertanya dan Dr. Agung mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada penjelasan yang lebih mendalam mengenai risiko atau alternatif lain yang tersedia. Apakah Anda melihat ada kelalaian atau kesalahan dalam prosedur medis yang dilakukan oleh dokter tersebut? Ya, yang mulia. Tindakan medis dilakukan secara terburu-buru dan tanpa pengawasan yang cukup. Dan ada kesalahan dalam pemilihan jenis obat yang diberikan kepada almarhum, yang menurut saya seharusnya tidak diberikan kepada seseorang dengan kondisi medis seperti almarhum. Apakah tindakan medis tersebut berhubungan dengan kondisi kematian almarhum? Menurut saya sangat mungkin. Setelah tindakan tersebut, menurut informasi dari istri saya yang bekerja di rumah keluarga almarhum, kondisi almarhum semakin memburuk dan meskipun almarhum sudah mendapatkan perawatan intensif, beliau akhirnya meninggal dunia. Saya percaya bahwa kelalaian dalam
kelalaian dalam prosedur dan kurangnya penjelasan yang memadai mengenai risiko tindakan medis dapat menjadi penyebab utama dari kematian almarhum. Baik, terima kasih saudara saksi. Tidak ada pertanyaan lagi yang mulia. Terima kasih. Baik, tergugat, apakah Anda atau kuasa hukum Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Terima kasih yang mulia. Saudara Aris, apakah Anda mengetahui secara pasti prosedur medis apa yang sebenarnya dilakukan oleh dokter kepada almarhum? Saya tidak mendengarnya langsung, tapi saya tahu bahwa keluarga almarhum telah diberi penjelasan tentang prosedur yang akan dilakukan. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi yang mulia. Baik, saksi, terima kasih atas keterangan yang telah Anda berikan. Anda boleh kembali ke tempatnya. Sidang dilanjutkan dengan pemanggilan saksi pertama dari pihak tergugat. Saksi kedua, silakan maju ke depan. Kepada saksi pertama tergugat, dimohon untuk segera memasuki ruang persidangan. Dasar pelakor. Tolong jaga kekondisian jalannya sidang. Jika terjadi keributan kembali, Anda akan saya minta keluar dari ruangan persidangan. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, kepada saudari saksi, bisa memperkenalkan identitas diri terlebih dahulu. Nama saya Ijah, umur 46 tahun, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan beragama Islam. Saudari Ijah, sebelum memberikan keterangan, apakah Anda bersedia untuk disumpah sesuai agama dan kepercayaan saudara untuk memberikan keterangan dengan jujur dan sejujur-jujurnya sesuai dengan sumpah atau janji yang telah Anda ucapkan? Ya yang mulia, saya bersedia. Baik, kepada petugas sidang dipersilakan. Ikuti kata-kata saya dan ucapkan secara lantang dengan kata-kata yang jelas. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar yang tidak lain dari yang sebenarnya. yang tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada penggugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih yang mulia, saudari saksi. Dapatkah Anda menjelaskan kepada majelis hakim mengenai hubungan Anda dengan almarhum dan bagaimana kondisi almarhum sebelum dirawat di rumah sakit? Tentu, saya adalah istri almarhum. Sebelum almarhum pergi ke klinik, beliau memang dalam kondisi yang agak menurun. Tetapi tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kondisinya sangat kritis. Almarhum sempat mengeluh sakit dan atas saran dari dokter, beliau kemudian diberikan tindakan medis. Apakah Anda mengetahui bahwa almarhum telah diberitahukan mengenai prosedur medis yang akan dilakukan oleh dokter di rumah sakit? Ya yang mulia, saya sempat berbicara dengan almarhum sebelum prosedur dilakukan. Almarhum mengatakan bahwa dokter menjelaskan tentang prosedur yang akan dilakukan. Tetapi menurut almarhum penjelasan tersebut kurang memandai dan beliau memang agak cemas. Namun beliau percaya bahwa dokter memutuskan untuk melanjutkan prosedur setelah diberi penjelasan, meskipun tidak sepenuhnya merasa yakin. Apakah Anda sendiri sebagai keluarga mendengar penjelasan dari dokter tentang tindakan medis yang akan dilakukan pada almarhum? Tidak yang mulia, saya tidak mendengar langsung penjelasan dari dokter. Namun saya tahu bahwa almarhum diberitahukan oleh dokter. Sebagai keluarga, kami memang diberitahu tentang kondisi almarhum, tetapi tidak secara rinci mengenai setiap prosedur medis yang akan dilakukan. Kami hanya diberitahukan secara umum bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk memperbaiki kondisinya. Apakah Anda merasa bahwa almarhum diberikan informasi yang cukup untuk membuat keputusan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan? Menurut saya yang mulia, almarhum tidak diberikan informasi yang cukup dan jelas. Kami sebagai keluarga juga merasa tidak ada komunikasi yang memadai antara dokter dan kami, terutama mengenai risiko dan kemungkinan komplikasi dari prosedur yang akan dilakukan. Saudari saksi, apakah Anda menyadari bahwa almarhum telah memberikan persetujuan untuk prosedur medis tersebut? Ya, almarhum memang menandatangani formulir persetujuan sebelum prosedur dilakukan. Namun, saya masih merasa bahwa penjelasan yang diberikan sebelumnya kurang mendalam dan almarhum tidak sepenuhnya memahami resiko yang akan terjadi. Apakah Anda mengetahui apakah almarhum dalam keadaan sadar dan sehat saat memberikan persetujuan tersebut?
Ya, saya yakin almarhum dalam keadaan sadar ketika memberikan persetujuan. Namun, saya merasa bahwa saat itu beliau sedang dalam keadaan cemas dan mungkin tidak sepenuhnya memahami semua detail terkait prosedur yang akan dilakukan. Apakah Anda mengetahui apakah ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam merawat almarhum? Saya tidak bisa mengatakan ada kesalahan langsung dari dokter yang mulia. Saya tidak berada di ruangan perawatan saat tindakan dilakukan, tetapi saya tidak mendengar atau melihat ada hal yang tidak sesuai dengan standar medis selama almarhum dirawat. Saya percaya dokter sudah melakukan yang terbaik dengan pengetahuan yang ada saat itu. Berdasarkan pengetahuan Anda sebagai keluarga, apakah Anda merasa bahwa tindakan medis yang diberikan oleh dokter sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarga? Kami keluarga merasa bahwa apa yang sudah dilakukan oleh dokter adalah yang terbaik berdasarkan kondisi almarhum. Namun karena hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan kami, yaitu almarhum meninggal, tentu kami merasa kecewa. Kami tidak menyalahkan dokter, tetapi kami merasa bahwa ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pengambilan keputusan medis tersebut. Apakah Anda mengetahui bahwa almarhum pernah memiliki riwayat medis yang dapat mempengaruhi tindakan medis yang dilakukan? Ya, almarhum memiliki beberapa masalah kesehatan sebelumnya, seperti jantung koroner, yang mungkin mempengaruhi respon tubuhnya terhadap prosedur yang dilakukan. Namun, kami yakin dokter sudah mengetahui riwayat medis tersebut dan mengambil tindakan berdasarkan kondisi tersebut. Terima kasih Yang Mulia, tidak ada pertanyaan lagi. Baik, penggugat, apakah Anda ada pertanyaan lain untuk saksi? Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah Anda yakin bahwa almarhum sepenuhnya diberi kesempatan untuk memahami risiko tindakan medis tersebut sebelum persetujuan diberikan? Saya tidak yakin almarhum diberikan kesempatan yang cukup untuk sepenuhnya memahami semua risiko dan informasi terkait prosedur tersebut. Saya merasa penjelasan dari dokter terlalu singkat dan tidak mendalam. Jika ada penjelasan yang lebih lengkap dan mendalam, apakah menurut Anda almarhum mungkin akan mempertimbangkan keputusan tersebut dengan lebih hati-hati? Ya Yang Mulia, jika almarhum diberikan informasi yang lebih jelas dan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan, saya yakin beliau akan bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Meskipun pada akhirnya kami sebagai keluarga tetap mendukung apapun kondisi dan keputusan medis yang dipilih oleh almarhum. Enggak, saya tidak berbohong Yang Mulia. Saya berjanji, saya berjanji. Persidangan, saya akan mengeluarkan Anda dari ruangan ini. Saya beri peringatan terakhir. Diamkan ruangan sidang sekarang juga. Jika Anda terus melakukan kegangguan, saya akan memerintahkan petugas untuk mengeluarkan Anda dari ruangan ini. Ini adalah peringatan terakhir. Saya memutuskan untuk menunda sidang akan dilanjutkan pada tanggal yang akan ditentukan kemudian. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili pada tingkat pertama perkara pidana dengan nomor registrasi 123-PDT-G-2025-PN Jakarta Selatan antara pihak penggugat Jumina melawan pihak tergugat Agung pada hari ini Jumat 28 Maret 2025 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Kami nyatakan dibuka dan dikarenakan insiden yang terjadi pada agenda sidang kemarin, sidang kali ini kami tutup untuk umum. Baik, kepada petugas sidang, apakah kedua pihak sudah hadir? Sudah yang mulia. Baik, kepada semua pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada pihak penggugat dan penggugat dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Baik, sidang dilanjutkan dengan pemanggilan saksi kedua pihak penggugat. Saksi kedua silakan maju ke depan. Kepada saksi pertama penggugat dimohon memasuki ruang persidangan. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Baik, kepada saudara saksi bisa memperkenalkan identitas diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali, umur 46 tahun. Saya sebagai dokter spesialis dan agama saya Islam. Saudara Ali, sebelum memberikan keterangan, apakah Anda bersedia untuk disumpah sesuai agama dan kepercayaan saudara untuk memberikan keterangan dengan jujur dan sejujur-sejujurnya? Ya, saya bersedia. Baik, kepada petugas sidang dipersilahkan. Ikuti kata-kata saya dan ucapkan secara lantang dan kata-kata yang jelas. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, yang tidak lain dari yang sebenarnya. yang tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada penggugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, dapatkah Anda menjelaskan tentang latar belakang Anda dan keahlian yang Anda miliki? Ya, saya adalah seorang ahli medis yang memiliki spesialis di bidang kardiologi. Saya juga telah berpraktik selama 20 tahun dan juga saya mengajar di Universitas Oxford di bagian pengajar kedokteran. Jadi saya telah melakukan berbagai prosedur medis yang berkaitan dengan proses. Saudara saksi, apakah Anda telah mempelajari rekam medis almarhum Supri Ardiansyah yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini? Ya, saya telah mempelajari rekam medis almarhum serta laporan-laporan yang telah diajukan dalam perkara ini. Dan berdasarkan rekam medis dan bukti yang ada, saya dapat mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dr. Agung tidak sesuai dengan standar medis yang berlaku. Ada beberapa prosedur yang tidak diikuti dengan benar, seperti ketidaksesuaian dosis obat yang diberikan. Ini bisa berkontribusi terhadap komplikasi yang menyebabkan kematian dari Dr. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Anda sebagai ahli medis, apakah tindakan yang dilakukan oleh Dr. Agung terhadap almarhum sesuai dengan standar medis yang berlaku? Berdasarkan dokumen yang saya periksa juga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dokter memberikan penjelasan yang cukup mengenai risiko dan prosedur yang dilakukannya. Sebagai ahli medis, saya menyarankan agar semua tindakan medis itu, terutama yang berisiko tinggi ya, disertai dengan penjelasan yang jelas kepada pasien atau keluarga, serta adanya persetujuan lengkap yang diinformasikan. Berdasarkan pendapat medis Anda, apakah tindakan dokter tersebut dapat dianggap sebagai penyebab langsung dari kematian almarhum? Tidak ada pertanyaan lagi Yang Mulia. Terima kasih. Tentu, kelalaian dalam prosedur medis dapat mengakibatkan komplikasi serius yang bisa memperburuk kondisi pasien atau bahkan bisa menyebabkan kematian seperti yang dialami oleh korban sini. Dalam hal ini, tindakan medis yang terburu-buru dan kurang komunikasi mengenai risiko bisa memperburuk keadaan yang pada akhirnya berkontribusi pada kematian. Dapatkah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang kemungkinan dampak dari kelalaian tersebut terhadap almarhum? Berdasarkan bukti yang ada, tindakan yang tidak tepat dan kurang pengawasan medis yang benar dapat dianggap sebagai penyebab langsung dari komplikasi yang berakhir dengan kematian dari almarhum. Jika prosedur dilakukan dengan lebih hati-hati, dengan penjelasan yang memadai kepada pasien atau keluarga, maka resiko tersebut harusnya sih bisa diminimalisir. Tidak ada pertanyaan lagi Yang Mulia. Terima kasih. Baik, tergugat, apakah Anda atau kuasa hukum Anda ingin mengajukan pertanyaan silang kepada saksi? Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh Dr. Agung telah melalui berbagai pertimbangan dan sesuai dengan protokol medis yang berlaku?
Saya tidak dapat mengkonfirmasi ya secara langsung apakah semua prosedur tersebut telah sesuai dengan protokol. Namun berdasarkan bukti yang saya pelajari, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar medis. Saya hanya memiliki akses pada rekam medis yang disediakan. Namun berdasarkan informasi tersebut, kondisi almarhum memang sudah cukup serius sebelum tindakan. Apakah Anda mengetahui bahwa Dr. Agung telah memberikan penjelasan mengenai resiko tindakan medis kepada keluarga almarhum? Saya tidak bisa mengkonfirmasi hal tersebut karena saya tidak berada di tempat. Namun berdasarkan rekam medis yang saya lihat, saya tidak menemukan bukti kuat bahwa keluarga almarhum diberi penjelasan secara rinci mengenai prosedur tersebut. Terima kasih Yang Mulia. Tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Saudara saksi, Anda boleh kembali ke tempat duduk. Sidang dilanjutkan dengan pemanggilan saksi ahli yang diajukan oleh pihak tergugat. Saksi ahli ini adalah seorang profesional di bidang kesehatan yang akan memberikan keterangan terkait standar prosedur medis yang berlaku. Saksi, silahkan maju ke depan. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Baik, kepada saudara saksi bisa memperkenalkan identitas diri terlebih dahulu. Nama saya Zaki, umur 35 tahun, pekerjaan dokter dan beragama Islam. Saudara Zaki, sebelum memberikan keterangan, apakah Anda bersedia untuk disumpah sesuai agama dan kepercayaan saudara untuk memberikan keterangan dengan jujur dan sejujur-jujurnya sesuai dengan sumpah atau janji yang telah Anda ucapkan? Siap Yang Mulia. Baik, kepada petugas sidang dipersilahkan. Ikuti kata-kata saya dan ucapan secara lantang dan kata-kata yang jelas. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memberikan keterangan yang benar. akan memberikan keterangan yang benar Yang tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya. Baik, terima kasih. Baik. Silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Saudara saksi, sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada tergugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi ahli, dapatkah Anda memperkenalkan diri kepada majelis hakim dan menjelaskan latar belakang keahlian Anda di bidang medis? Saya adalah seorang anestesiolog. Saya memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang medis dan telah menangani berbagai kasus medis, termasuk tindakan yang berkaitan dengan prosedur operasi dan penanganan komplikasi. Selain itu, saya juga aktif dalam mengajarkan etika medis dan standar prosedur medis kepada calon dokter dan tenaga medis. Terima kasih, saudara saksi ahli. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Anda, apakah Anda dapat menjelaskan kepada majelis hakim mengenai standar prosedur medis yang seharusnya dilakukan dalam kasus ini? Berdasarkan standar medis yang berlaku, ketika seorang pasien memasuki rumah sakit untuk menjalani prosedur medis, dokter harus lebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh mengenai kondisi pasien. Ini termasuk anamnesis yang mendalam, pemeriksaan fisik serta tes medis yang diperlukan. Dokter kemudian harus menjelaskan dengan jelas kepada pasien tentang prosedur yang akan dilakukan, termasuk potensi risiko yang ada, sehingga pasien dapat memberikan persetujuan yang sepenuhnya sadar dan informatif. Setelah prosedur dilakukan, dokter wajib melakukan pengawasan ketat terhadap kondisi pasien, terutama dalam tahap pemulihan untuk mendeteksi komplikasi yang mungkin terjadi. Dalam kasus ini, apakah Anda menilai bahwa prosedur medis yang dilakukan terhadap almarhum sudah sesuai dengan standar medis yang berlaku? Berdasarkan bukti yang saya terima, saya dapat mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh dokter sudah sesuai dengan standar medis yang berlaku. Dokter sudah melakukan prosedur evaluasi dan tindakan medis yang diperlukan berdasarkan kondisi pasien. Selain itu, informasi mengenai prosedur dan risiko juga sudah disampaikan kepada pasien dengan cara yang sesuai dengan pedoman medis. Dalam hal ini, saya tidak menemukan kelalaian atau pelanggaran terhadap standar prosedur medis. Apakah Anda mengetahui apakah almarhum telah diberikan informasi yang memadai tentang risiko prosedur yang dilakukan? Berdasarkan rekam medis dan informasi yang saya terima, saya bisa mengatakan bahwa almarhum telah diberikan penjelasan yang memadai tentang prosedur yang akan dilakukan.
termasuk resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam kasus seperti ini. Sangat penting bagi pasien untuk mengetahui dan memahami potensi komplikasi. Namun, setiap tindakan medis pasti memiliki risiko meskipun dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Saudara saksi ahli, apakah Anda yakin bahwa tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang diperlukan? Saya yakin yang mulia, berdasarkan bukti yang saya teliti, tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dokter tidak melakukan tindakan yang melanggar etika atau standar profesi medis. Komunikasi yang terjadi pada pasien merupakan salah satu risiko yang kadang-kadang tidak bisa dihindari meskipun semua langkah telah diambil dengan cermat. Apakah menurut Anda apakah ada faktor lain seperti kondisi medis tertentu yang dimiliki oleh almarhum yang bisa mempengaruhi hasil dari prosedur medis tersebut? Ya yang mulia, setiap pasien memiliki kondisi kesehatan yang unik dan hal ini dapat mempengaruhi hasil dari suatu tindakan medis. Dalam kasus ini, almarhum memiliki riwayat medis tertentu yang dapat membuat tubuhnya lebih rentan terhadap komplikasi meskipun prosedur dilakukan dengan hati-hati. Ini adalah salah satu alasan mengapa penting untuk melakukan evaluasi yang sangat hati-hati terhadap kondisi pasien sebelum melakukan prosedur. Dengan mempertimbangkan risiko dan kondisi pasien, apakah Anda melihat bahwa dokter melakukan tindakan yang tepat untuk memitigasi risiko tersebut? Menurut saya yang mulia, dokter telah melakukan tindakan yang tepat untuk memitigasi risiko yang ada. Segala langkah yang diambil sudah sesuai dengan pedoman medis yang berlaku. Pemberian obat-obatan, pemantauan kondisi pasien, serta pengambilan keputusan medis lainnya sudah dilakukan sesuai dengan standar yang seharusnya. Apakah Anda dapat mengatakan bahwa kesalahan atau kelalaian oleh dokter tidak berkontribusi terhadap kematian almarhum? Berdasarkan penilaian saya, tidak ada kesalahan atau kelalaian yang dapat disalahkan kepada dokter. Meskipun hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan kita semua, ini bukanlah akibat dari kelalaian atau kesalahan medis. Komplikasi yang terjadi pada almarhum adalah bagian dari resiko yang wajar dalam prosedur medis, terutama jika mempertimbangkan kondisi medis almarhum yang sudah ada sebelumnya. Cukup sekian, terima kasih yang mulia. Terima kasih, saudara saksi ahli penggugat. Apakah Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Terima kasih yang mulia, saudara saksi ahli. Anda menyatakan bahwa tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam kasus ini. Namun, apakah Anda tidak merasa bahwa ada standar prosedur yang tidak dipenuhi, terutama dalam hal komunikasi dengan keluarga pasien mengenai resiko-resiko yang lebih jelas? Saya memahami kekhawatiran Anda yang mulia. Namun berdasarkan rekam medis yang saya teliti dan standar yang ada, komunikasi antara dokter dan pasien termasuk keluarga sudah dilakukan dengan baik. Setiap dokter memiliki kewajiban untuk menjelaskan risiko, namun terkadang meskipun informasi telah disampaikan, keputusan akhir tetap ada di tangan pasien. Saya tidak melihat adanya kelalaian dalam hal ini. Namun, jika terdapat ketidakjelasan dalam komunikasi tersebut, apakah hal itu dapat menjadi faktor yang menyebabkan pasien tidak membuat keputusan yang sepenuhnya sadar? Memang benar bahwa komunikasi yang kurang jelas bisa mempengaruhi keputusan pasien. Namun dalam hal ini dokter sudah berusaha menjelaskan dengan baik. Tidak semua komplikasi atau risiko bisa dijelaskan sepenuhnya karena sifatnya kadang tidak dapat diperiksa. Saya tetap berpendapat bahwa tindakan medis yang diambil sudah sesuai dengan standar profesi medis. Terima kasih, saudara saksi ahli. Tidak ada pertanyaan lagi yang mulia. Terima kasih, saudara saksi ahli. Anda boleh kembali ke tempat duduk. Silakan Bapak duduk ini. Setelah mendengarkan semua bukti dan keterangan masing-masing pihak, kami akan memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulan kami yang mulia adalah kami meminta agar gugatan dikabulkan seluruhnya. Kesimpulan kami yang mulia adalah kami meminta agar gugatan ditolak. Dikarenakan dari masing-masing pihak, baik penggugat dan tergugat, sudah memberikan kesimpulannya, maka agenda sidang berikutnya adalah pembacaan keputusan. Untuk pembacaan keputusan, kami majelis hakim akan berunding terlebih dahulu terkait waktu pembacaan keputusan. Baik, kami majelis hukum telah bermusyawarah
Dan kami memutuskan waktu pembacaan keputusan dilakukan pada Kamis 3 April 2025. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan dari pihak penggugat? Tidak, Yang Mulia. Dari pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Dari hakim anggota? Cukup, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Baik, sidang ini akan ditunda 1 minggu dari sekarang. Sidang akan dibuka kembali pada tanggal 3 April 2025. Kepada kedua pihak diharapkan hadir tanpa surat pemanggilan. Karena penetapan ini sudah dianggap sebagai pemanggilan yang resmi, baik untuk sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor registrasi 123-PDT-G-2025-PN Jakarta Selatan antara pihak penggugat Juminah melawan pihak tergugat Agung pada hari Kamis 3 April 2025. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili pada tingkat pertama perkara perdata dengan nomor registrasi 123-PDT-G-2025-PN Jakarta Selatan antara pihak penggugat Juminah melawan pihak tergugat Agung pada hari ini, Kamis 3 April 2025, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami nyatakan dibuka dan tidak terbuka untuk umum. Baik, kepada petugas sidang, apakah kedua pihak sudah hadir? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada semua pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada pihak penggugat dan tergugat dimohon memasuki ruang persidangan. Terakhir, sebelum pembacaan keputusan oleh Majelis Hakim, kepada kedua pihak, apakah selama 2 minggu terakhir sudah terjadi pertemuan antara kedua belah pihak? Belum, Yang Mulia. Belum, Yang Mulia. Baik, oleh karena belum terjadi kesepakatan dan perdamaian antara kedua pihak, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan keputusan. Kepada masing-masing pihak diharapkan mendengar dan menyimak keputusan dengan sebaik-baiknya. Surat Keputusan Majelis Hakim Nomor 51/PDT/2025/PT DPS Tanggal Kamis 3 April 2025. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini setelah mendengarkan keterangan pada pihak, bukti-bukti yang diajukan, serta mempertimbangkan segala hal yang relevan dengan ini memberikan keputusan sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam perkara ini penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang merupakan pihak rumah sakit atau dokter yang diduga melakukan malpraktik medis yang menyebabkan kematian almarhum sesuai dengan pasal-pasal yang telah dijelaskan dalam surat gugatan. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan seluruh keterangan saksi, bukti yang diajukan dan keterangan para ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kelalaian dalam pemberian penjelasan yang memadai tentang resiko prosedur medis yang dilakukan terhadap almarhum, yang seharusnya menjadi kewajiban bagi tergugat untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan jelas mengenai tindakan medis yang dilakukan kepada pasien. Menimbang bahwa kelalaian dalam hal komunikasi ini mengakibatkan almarhum tidak dapat membuat keputusan yang sepenuhnya sadar dan informasi yang jelas mengenai risiko tindakan medis yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kematian pasien. Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang ada, tindakan dokter dan rumah sakit tidak memenuhi standar medis yang seharusnya dalam hal komunikasi risiko prosedur dan pemberian persetujuan yang informatif yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak rumah sakit atau dokter sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.
pasal 55 ayat 1 yang menyatakan bahwa dokter wajib memberikan penjelasan kepada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan dan risiko yang mungkin terjadi. Dan menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, gugatan penggugat diterima dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Mengadili 1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan imaterial kepada penggugat sebesar Rp3.934.000 ditambah biaya penguburan Rp800.000 adalah sebesar Rp4.734.200 kepada penggugat secara tunai dan seketiga sebagai akibat dari kelalaian yang mengakibatkan kematian almarhum. 3. Menetapkan bahwa tergugat harus membayar denda administratif sesuai dengan ketentuan dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran atas kelalaian dalam memberikan informasi kepada pasien. 4. Memerintahkan tergugat untuk memberikan permohonan maaf secara tertulis kepada keluarga almarhum yang diterima oleh penggugat dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini. Dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pasal 55 ayat 1 yang menyatakan bahwa dokter dan tenaga medis lainnya wajib memberikan informasi yang cukup mengenai risiko yang mungkin terjadi pada pasien. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1365 yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 36 yang menekankan pentingnya hak pasien untuk mendapatkan informasi yang cukup dan yang jelas terkait prosedur medis yang akan dilakukan. Putusan ini dapat diterima atau diajukan banding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ditetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 3 April 2025. Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim Oliver, anggota Majelis Hakim Hazel, anggota Majelis Hakim Fahri. Masing-masing pihak dapat mengajukan banding terhadap putusan pengadilan negeri. Kepada pihak penggugat, apakah akan mengajukan banding? Tidak, Yang Mulia. Dari pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena dari masing-masing pihak tidak ada yang mengajukan banding, demikianlah persidangan kita pada hari ini. Persidangan dengan persoalan perdata dengan nomor registrasi 123-PDT-G-2025-PN Jakarta Selatan antara pihak penggugat Jumina melawan pihak tergugat Agun dinyatakan ditutup.